Kita mulai nih, nanti biar tidak terlalu siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati dari anggota maupun pengurus KKG Gugus Kenanga, alhamdulillah pada hari ini kita semuanya dapat berkumpul di sini di Gugus Inti PKA Bongkok. Alhamdulillah sebenarnya ini di luar kegiatan KKG, karena kami dari pelaksana sekolah penggerak itu punya tugas untuk pengimbasan ke satu tombel kelompok belajar dan satu lembaga. Kenapa kami mengambil KKG Gugus Kenanga? Kami pikir teman-teman itu adalah lingkup terkecil kami ya dalam komunitas belajar. Kalau saya ngambil gugus yang lain, kira-kira jenengan pimen ya, gugus ada ditinggal ke gugus lain gitu ya. Bisa saja saya mengambil gugus dari Mecasem, dari Ketilen, dari sebagainya, tetapi kenapa sih nggak milih sendiri gitu ya, yang biar kita tahu dulu, nanti setelah itu baru ke gugus-gugus lain. Dan kewajiban kami hanya satu kombel dan satu lembaga. Satu lembaga itu nanti insya Allah nanti akan pembahasan di PKA Ketilen. Satu lembaganya. Nah, apa sih yang diharapkan dari pembahasan ini? Pembahasan pertama itu dari sekolah PSP, apa sih yang menjadi keunggulan gitu ya, keunggulan dari sekolah tersebut. Memang kami bukan yang terbaik, cuman karena kalau SP kami sudah ditandatangani oleh dinas kabupaten, makanya kami berani untuk mengimbaskan kepada dengan semuanya. Ini sebenarnya tadi kurikulum sudah di-ACC sama Pak Ibnu, tetapi tanda tangannya Pak Satrio sedang di Lebak Siu karena ada acara maksi kabupaten. Jadi tadi saya menunggu agak lama, ternyata yang minta tanda tangan ke Pak Satrio baru berangkat. Akhirnya saya pulang ke sini karena panjenengan pasti sudah lama menunggu. Dan ya qadarullah, ini di luar rencana kita. Dari awal jam 10, ternyata jam 10.30 malam dapat share-sharean, dapat undangan dari dinas kabupaten PKA Bongkok, termasuk pembahasan termasuk PMO ya, dari 11 PSP di Kabupaten Tegal hanya 3 yang diundang tadi dari PKA Bongkok, TK Pertiwi Pupuk Margasari, kemudian KB Nurul Huda Pakah Kendal Serut, itu yang tadi diundang dari tingkat PAUD ya. Jadi tidak bisa kami tidak hadir, makanya tadi pagi itu ribut di guru ini jadi apa enggak ya, sementara konsumsi dan sebagainya tidak bisa di cancel. Jadi mohon maaf, ini di luar kehendak kita semuanya. Mudah-mudahan bisa jalan, di sini juga bisa jalan. Karena untuk mengumpulkan panjenengan semua pun susah. Ya, kita punya agenda masing-masing. Nanti kalau hari ini nggak jadi, terus nanti kumpul lagi hari apa kan susah lagi. Nanti kan biar walaupun sampai saya yang ngapunten, kali lagi ini bukan kuasa kita semuanya ya, di luar rencana kita. Baik ibu-ibu, silahkan untuk buka KOSP. Ayo pada lo ya sih. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oke, tepuk 5. Iya, belajar. Oke. Wis pada nangkep ya Bu. Sekarang cukup berdiri dulu wis biar nggak ngantuk, berdiri dulu. Iya, langsung beliau soalnya. Kita berdiri dulu biar agak refresh sedikit habis diisi malah. Musik apa Mbak ya? Mau belajar Pancasila ya? Boleh. Cari tempat yang agak luas, soalnya gerakannya lumayan. Ya, ini belajar Pancasila memang sudah kami terapkan di sekolah ya setiap hari Jumat. Oh, bisa masuk sini
Sudah? Biar anak-anak muda belum hafal. Bluetooth mode. Bluetooth mode.
Baik bunda-bunda semuanya, kita mulai dari cover ya. Silakan diganti sesuai dengan lembaga panjenengan. Kadang sama-sama TKB-nya nanti desanya tidak diganti. Biasa kopi pasta. Iya, kopi pasta kelihatan. Kalau sudah, ini diharapkan jadi pembebasan di kami itu tidak hanya sampai di sini. Diharapkan nanti panjenengan punya progres ya, punya progres artinya yang tadinya belum buat jadi membuat, yang sudah dibuat belum dikumpulkan. Ya jangan sampai setelah pembebasan habis ini bubar, nah, ada progres apa-apa gitu ya. Jadi diharapkan kemarin Bu Umuna juga gini, ya aja kakak aja kumpul sejenak ada kumpul sekaliannya juga kayak gitu. Ibu nanti saya lihat soalnya ini jujur waktunya. Kami nanti hari Sabtu juga lokatannya di SMA Negeri 2 Kota Ibu saya. Jadi memang ya itu kata dinas waktunya mendadak, kemudian tidak bisa. Kami juga dulu lembaga punya identitas ya, punya gawe sendiri di sekolah, tidak bisa waktu terus kayak gitu ya. Kalau sama teman-teman guru katanya apa Bu? Galangan bobol. Mboknya gede. Sudah diganti covernya. Silakan kalau sudah ada halaman kedua. Ini tak presentasikan dulu. Silakan dilihat. Jadi yang disesuaikan dengan lembaganya panjenengan ya. Alamat, nama TK, alamat, identitas lah ya. Kemudian kalau sudah itu jangan sampai ketua yayasannya juga ibu ketua yayasan saya gitu ya. Jadi monggo disesuaikan dengan lembaganya masing-masing. Ini kalau sudah, ini bisa sampai di rumah nih. Nanti biar bisa nyampe ke modul aja. Insya Allah ini sudah fit ya untuk Pak LT-nya dari Pak Kelasnya, gantinya Pak Manan itu Bapak Satio. Kemudian surat keputusan juga disesuaikan dengan lembaga panjenengan, silakan diisi surat keluar. Untuk tanggal sudah sesuai, ini sudah. Jadi di kurikulum Merdeka itu sebenarnya yang berbeda itu cuma di karakteristik. Ini silakan disesuaikan juga dengan lingkungannya panjenengan ya. Tidak mungkin yang di Nusa Indah, yang di Nabila, yang di Permata Islami itu Harapan itu sama dengan TK Pondok. Jadi sebenarnya cirinya itu di karakteristik lembaga masing-masing. Jadi kalau kemarin itu di Ngapunten, saya tadi ketemu dengan Pak Ibu Hakim ya, kasih PAUD-nya. Sebenarnya kurikulum itu tidak bisa disamakan antara satu yang lembaga dengan lembaga yang lain. Makanya kemarin ada pengawas yang mengumpulkan TK-TK ya, ada itu menghendaki keseragaman sekabupaten Tegal. Padahal tidak bisa yang di Dukuh Turi disamakan dengan yang di Keramat, yang di Bumi Jawa di Bojong nggak bisa disamakan dengan kita yang di pinggir pantai gitu. Akhirnya tadi terus gimana Pak? Ya harusnya disesuaikan dengan karakteristik lembaga masing-masing untuk pembelajarannya juga. Nah itu bagaimana kalau akhirnya ada beberapa kecamatan yang kurikulumnya dikembalikan karena pengawasnya menghendaki satu konsep gitu, satu konsep kurikulum, padahal itu menyalahi aturan yang namanya kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu cirinya ya karakteristik lembaga masing-masing gitu ya. Untuk keputusannya kami tidak tahu, maksudnya terus endingnya gimana Pak? Ya nggak tahu, memang ada beberapa kurikulum yang dikembalikan karena nggak bisa kalau yang di Bojong, Bumi Jawa terus kurikulumnya sama dengan yang di Bogor, yang di kalau
kalau target kan dikuturi ya, yang deket talang itu nggak bisa gitu. Hanya kurang tahu saya endingnya itu nanti diserahkan ke dinas masing-masing karena memang pengawasnya juga tidak mau tanda tangan karena tidak sesuai dengan apa yang beliau inginkan. Susahnya kan di situ. Berarti belum merdeka gitu. Soalnya iya, monggo ini untuk karakteristik lembaganya, lingkungannya disesuaikan dengan lembaga panjenengan semuanya. Kemudian kerjasamanya apa? Barangkali punya, kalau kita puskesmas memang sudah semua kerjasama dengan puskesmas dan jangan lupa harus ada MOU-nya. Kemudian ini strukturnya juga mau disesuaikan dengan kondisi panjenengan. Berarti kurikulum merdeka di KOSPE, sekarang namanya KOSPE ya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Sebelumnya ada kurikulum 13, sebelumnya lagi ada KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Sebenarnya sama isinya, cuma di kurikulum merdeka ini memang lebih terinci ya. Nah ini di bab 2 ada visi, misi dan tujuan. Silakan disesuaikan juga dengan lembaga panjenengan misinya apa. Nah visi ini katakanlah tujuan panjang kita gitu ya. Tujuan jangka panjang itu di visi biasanya itu berubah 5 tahun sekali. Tetapi kalau di misi itu bisa saja berubah 1 tahun sekali. Jadi misalnya nih di menanamkan keimanan dan ketakwaan. Misalnya di poin 1 katakanlah sudah terpenuhi ya di tahun pertama. Berarti nanti di tahun kedua apa sih yang ingin di tujuan kita lagi itu di misi. Tapi kalau visi itu jangka panjang ya, tujuan jangka panjang sekolah tersebut lembaga. Jadi kalau misi dan tujuan itu bisa ditinjau atau bisa diperbaiki, bisa ditambah, dikurangi setiap tahun. Ya. Baik, di bab 3 ini saya laptopnya. Depan Bu Ibu. Sini. Dengan kan laptopnya kayaknya. Iya. Biar terlihat dari saya suka dengan ngomong Bu Ibu. Oke, sekarang untuk pengorganisasian pembelajaran di kurikulum merdeka itu pengorganisasian pembelajaran ya ada 3 ya, ada intra. Intra itu pembelajaran yang dilakukan setiap hari di dalam kelas atau luar kelas. Jadi misalnya dari jam 8 misalnya sampai jam 10. Nah, ini intra yang terdiri dari 3 CP ya. CP sudah hafal ya? Apa tadi CP satunya? Nilai agama dan budi pekerti. Yang kedua, jati diri. Yang ketiga, dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa dan seni. Atau biasa kita kenal STEAM. Ini juga bisa dikopas monggo. Karena memang CP itu tidak bisa diutak-atik. Wis paten ya, dari 3 CP ini sudah paten. Yang bisa diutak-atik itu adalah TP. TP itu apa? Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu turunan dari capaian pembelajaran ini. Jadi ini misalnya ada CP jati diri. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Kalau di kurikulum 13, jati diri itu katakanlah sosial emosional.
Nah, sosial emosional itu misalnya anak mandiri, ya, kemudian bekerja sama, mau bergotong royong. Nah, ini baru narasi nanti untuk lebih ininya ke dibawa. Kemudian untuk proyek penguatan profil belajar Pancasila, ini juga sudah paten ada berapa dimensi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Berapa dimensi? 6. Ya ini juga sudah paten, tidak bisa diutak-atik yang namanya dimensi profil belajar Pancasila. Dalam dimensi ini contoh KTP-nya ya, alur tujuan pembelajarannya. Dari CP nilai agama dan budi pekerti, ini deskripsinya. Nanti tujuan pembelajarannya monggo disesuaikan dengan lembaganya panjenengan. Nah ini kalau dari TK Bangkok sudah ada. Nah TP ini yang nanti akan diturunkan menjadi tujuan kegiatan di modul ajar. Nah, ini nanti akan kita gunakan Bunda, tujuan pembelajaran. Jadi mengambilnya di kurikulum, tujuan pembelajarannya, nanti tujuan kegiatannya baru dimasukkan ke modul ajar. Contoh, kita ngambil TP yang pertama, peserta didik mengenal ibadah sebagaimana tuntunan Rasulullah SAW. Ini tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan kegiatannya bisa mengenal gerakan sholat. Anak dapat melakukan gerakan sholat dengan baik. Anak dapat melafalkan doa-doa sholat dengan baik. Ini adalah metode ya yang digunakan ketika kita mengharapkan tujuan peserta didik mengenal ibadah sebagaimana tuntunan Nabi. Misalnya juga ada puasa, ya ada zakat, wudhu, itu masuk ke tujuan kegiatan. Kemudian seperti peserta didik terbiasa membaca doa-doa. Doa-doa itu kan sifatnya masih umum, doa apa? Nanti di modul ajar, di tujuan kegiatan baru, anak diharapkan mengenal atau menghafal doa masuk rumah misalnya, doa setelah wudhu, doa mau makan, doa mau tidur, itu di tujuan kegiatan. Nah, TP-nya ini peserta didik terbiasa membaca doa-doa. Jadi TP-TP ini, satu TP ini bisa berpuluh-puluh tujuan kegiatan, tergantung kegiatan kita pada hari itu apa. Sampai di sini, cukup ya? Oke, untuk nilai agama dan budi pekerti. Nanti bisa dipetelengi di rumah karena waktu kita terbatas. Dan kemudian ini misalnya jati diri di TP misalnya ya, peserta didik menunjukkan sikap mandiri. Kira-kira tujuan kegiatannya apa? Ya misalnya memakai sepatu sendiri, merapikan barang lainnya gitu kan, itu juga termasuk sikap-sikap mandiri. Jadi sekali lagi tujuan pembelajaran itu masih bersifat umum. Nanti dikhususkan di tujuan kegiatan. Intinya itu. Kemudian di dasar-dasar literasi. Di dasar-dasar literasi matematika, sains, teknologi dan rekayasa. Kalau di kurikulum Merdeka kita bisa mengenal motorik kasar, motorik halus, bisa mengenal seni, bisa mengenal kognitif. Yang itu masuk di CP 3 ya, tentang